Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video pembelajaran bersama Pak Jemi. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi kelas 7 yaitu bangun segi 4 pada bagian kedua. Yang akan kita bahas yaitu tentang bangun jejer ginjang dan belah ketupat di materi SMP kelas 7 ini. Mari kita simak pembahasannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Mari kita bahas bangun yang berikutnya dari bangun segi 4 yaitu jajar ginjang. Bangun jajar ginjang itu adalah bangun segi 4 yang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang serta dua pasang sudut berhadapan sama besar. Jadi gambarnya ini di sebelah kiri ABCD ini adalah bangun jajar ginjang. Dari gambar dan pengertian ini bisa kita turunkan sifatnya. Sifat yang pertama adalah sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Jadi kalau ini sisi AB, ini sejajar dengan AB, maka panjangnya sama. Yang AD sejajar dengan BC, panjangnya juga sama. Kemudian sifat yang kedua adalah sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut A ini berhadapan dengan C, ini besarnya sama. Sudut B berhadapan dengan D juga besarnya sama. Kemudian yang berikutnya adalah sudut-sudut yang berdekatan, itu merupakan sudut dalam sebiak atau jumlahnya 180. Jadi materi sudut sebelumnya, jadi sudut A ini berdekatan dengan D, maka A tambah D ini 180 atau A tambah B juga 180. Kemudian yang C ini berdekatan dengan B, maka jumlahnya juga 180, dengan D juga jumlahnya 180. Kemudian yang berikutnya adalah kedua diagonalnya ini berpotongan saling membagi dua sama panjang atau berpotongan di tengah-tengah. Jadi titik potongannya ini di tengah-tengah. Kalau kita misalkan O, maka BO itu sama dengan OD, AO juga sama dengan OC. Nah, selanjutnya kita akan mencari bagaimana mencari rumus luas dan keliling dan luas ya. Yang pertama kita cari kelilingnya. Jadi kelilingnya itu adalah menjumlahkan sisi-sisi luar dari suatu bangun, sehingga keliling ini bisa kita peroleh yaitu menjumlahkan AB tambah BC tambah CD tambah AD. Nah, kita perhatikan bahwa ada dua sisi berpasangan yang sama, maka rumus kelilingnya ini akan sama dengan rumus keliling persegi panjang, yaitu 2 kali AB tambah BC, dua sisi yang berbeda panjangnya ini. Jadi rumus kelilingnya sama dengan rumus persegi panjang ya. Kemudian untuk mencari luas, kita turunkan dari dasar luas persegi panjang. Jadi ini dari gambar jajar ginjang ini saya potong garis tegak lurus, kemudian sebelah kiri ini segitiga siku-siku ini digeser ke sebelah kanan. Jadi misalkan tingginya ya, tegak lurus tingginya, yang ini dipotong dipindah di sebelah kanan untuk menutup yang sebelah kanan ini, maka kita perhatikan akan menjadi sebuah persegi panjang. Jadi luasnya ini bisa kita gunakan luas persegi panjang, yaitu panjangnya bagian bawah ini. Panjang bagian bawah ini bisa diperoleh yaitu sama dengan yang AB nya ini. Kalau kita geser di sebelah kanan di daerah yang berwarna ini ya, maka akan sama. Jadi luasnya bisa kita peroleh bahwa panjangnya ini adalah AB, lebarnya itu sama dengan tinggi. Jadi adalah AB ini sebagai alasnya, maka alas kali tinggi, ini jajar ginjang. Bangun berikutnya adalah bangun belah ketupat. Jadi belah ketupat juga merupakan bangun segi 4 ya, yang mempunyai keempat sisinya sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian dari gambarnya ini bisa kita turunkan sifat-sifatnya dari pengertian dan gambarnya. Sifat yang pertama adalah mengenai panjang sisinya, keempatnya adalah sama, jadi AB, BC, CD, AD adalah sama panjang. Kemudian mengenai sudutnya, sudut yang berhadapan adalah sama besar, jadi sudut A dengan C, B dengan D adalah sama besar. Sifat yang berikutnya adalah sudut yang berdekatan adalah sudut dalam sebiak, jadi jumlahnya 180, jadi A sama B ini jumlahnya 180, B dengan C, C dengan D, A dengan D jumlahnya adalah 180. Kemudian yang berikutnya mengenai diagonal-diagonalnya adalah berpotongan tegak lurus di tengah-tengah. Jadi diagonal AC, diagonal BD ini misalkan berpotongan di titik O, maka terbagi menjadi dua bagian yang sama panjang. BO itu sama dengan OD, AO sama dengan OC, dan ini adalah sebagai sumbu-sumbu simetrinya. Kemudian kita pahami bahwa bangun belah ketupat itu juga bisa terbentuk dari
4 buah segitiga siku-siku yang kongruen. Jadi ini nanti untuk menurunkan rumusnya ya, rumusnya keliling dan luas. Ini yang bola ketupat ini saya bagi menjadi 4 buah segitiga yang diberi warna berbeda. Untuk mencari kelilingnya maka bisa kita peroleh menjumlahkan keempat sisinya. Karena sisinya sama panjang maka kelilingnya adalah 4 kali sisi. Kemudian untuk mencari luas, ini kita turunkan nanti dari luas persegi panjang. Ini kita ambil misalkan segitiga ADO ya, yang atas ini kita geser ke bawah. Nanti untuk mencari luasnya ini kita geser ke bawah. Nah di sini, kemudian yang sebelah segitiga yang sebelah kanan ini juga kita geser ke bawah di sebelah sini. Maka kita amati ini membentuk sebuah persegi panjang. Berarti luasnya bisa menggunakan luas persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya adalah sama dengan AC, kemudian lebarnya itu sama dengan setengahnya BD, karena ini adalah BO, ini adalah setengahnya BD. Berarti panjang kali lebar, maka setengah AC nya, panjangnya AC dikalikan setengah BD, yaitu bisa kita peroleh bahwa AC sama BD ini kan merupakan diagonal-diagonal ya. Berarti rumusnya adalah setengah D1 kali D2 diagonal 1 kalikan diagonal 2 dikalikan setengah atau dibagi 2. Ini adalah mengenai bangun bola ketupat. Kita bisa menurunkan rumus luasnya. Materi berikutnya ini saya berikan materi kelas 8 yaitu teorema Pythagoras, namun materi ini nanti digunakan untuk menyelesaikan yang berhubungan dengan bangun datar. Jadi ini saya berikan anak-anak biar paham, nanti bisa diperdalam lagi di kelas 8 yaitu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi ada segitiga siku-siku ABC, siku-siku A, maka ada 3 buah sisi. Sisi yang paling panjang adalah sisi BC, disebut sebagai sisi miring atau hipotenusa. Kemudian 2 sisi yang lainnya adalah sisi tegak atau sisi siku-siku, yaitu AB dengan AC. Ini mengenai pengertian sisi pada segitiga siku-siku. Kemudian dari rumus teorema Pythagoras maka ini akan diperoleh yaitu hubungan BC kuadrat, sisi yang paling panjang ini kalau dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Berarti BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Misalkan panjangnya yang miring ini, misalkan A, di depan sudut A itu A kecil, di depan sudut B adalah B kecil, di depan sudut C adalah C kecil. Berarti bisa kita turunkan bahwa A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti untuk mencari sisi yang miring, yang panjang ini adalah dijumlah. Sehingga dari sini bisa kita turunkan bagaimana untuk mencari sisi yang tegak atau sisi yang tidak terpanjang ya, sisi siku-sikunya. Berarti kalau mencari B kuadrat maka rumusnya adalah dikurangi. Jadi A kuadrat dikurangi C kuadrat. Mencari C kuadrat berarti A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, dari rumus ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan bangun datar. Contohnya misalkan adalah sebuah bola ketupat ABCD mempunyai panjang diagonalnya 24 dan 18 cm. Hitunglah keliling dan luasnya. Jadi untuk menyelesaikan ini kita gambar dulu bola ketupatnya. Jadi seperti ini ya. Diagonal panjangnya 24 sama 18 karena dalam bola ketupat itu kan berpotongan di tengah-tengah ya, maka terbagi menjadi 2 bagian yaitu 12 kemudian 9. Sehingga dari sini untuk mencari kelilingnya maka kita harus mencari sisinya. Untuk mencari sisi ini kita ambil salah satu bagian segitiga siku-siku, misalkan segitiga siku-siku ADO. AD adalah sisi miring, berarti AD kuadrat sama dengan AU kuadrat ditambah DU kuadrat. Maka 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat yaitu 144 ditambah 81 225. Ini adalah AD kuadrat. Yang kita cari AD-nya. Berarti AD-nya adalah akar 225 sama dengan 15. Jadi AD-nya adalah 15 cm. Nah, dari sini maka bisa kita peroleh bahwa sisinya ini 15 semuanya. Nah, kelilingnya 4 kali AD, 4 kali 15 adalah 60 cm. Paham ya? Kemudian untuk mencari luas. Untuk mencari luas maka tinggal kita masukkan diagonal 1 dan diagonal 2.
setengah kali 24 kali 18, ini kita coret, 24 sama 2 kan 12, 12 kali 18 adalah 216 cm persegi. Jadi ini nanti pahami mengenai teorema Pythagoras, nanti bisa diperdalam di kelas 8. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Semakin jelas, mari kita bahas ada 4 contoh tentang jajar ginjang dan belah ketupat. Yang nomor 1 adalah jajar ginjang ABCD, diketahui panjang AB dan CD-nya dalam bentuk aljabar, kemudian perbandingan sudut A dan D-nya 7/5. Hitunglah nilai X panjang AB, kemudian sudut A. Mari kita selesaikan. Jadi untuk menyelesaikan ini kita gambar dulu untuk memperjelas bahwa jajar ginjang ABCD ini diketahui AB-nya 5X dikurang 18, kemudian CD-nya 3X plus 10. Hitunglah nilai X. Nah, maka kita perhatikan bahwa sisi AB sama sisi CD ini adalah sisi yang berhadapan sejajar, maka panjangnya sama. Berarti AB itu sama dengan CD. Maka kita samakan, jadilah persamaan linier. Kita selesaikan X-nya, kita kumpulkan di sebelah kiri, maka 5X kurangi 3X ini 10 ditambah 18, jadi min 18 kita pindah jadi 18 positif. Hasilnya diperoleh 2X sama dengan 28, X-nya adalah 28 dibagi 2, 14. Jadi nilai X kita sudah menemukan. Selanjutnya untuk mencari nilai panjang AB ya, maka X-nya ini kita masukkan ke 5X kurangi 18, diperoleh 5 kali 14 kurangi 18 adalah 70, dikurangi 18 adalah 52 cm. Selanjutnya untuk mencari sudut A, kita perhatikan bahwa perbandingan sudut A sama D itu 7/5. Nah, dua sudut A sama D ini adalah sudut yang dalam pihak, artinya jumlahnya 180. Berarti kalau kita ingin mencari sudut A bagiannya 7. Berarti A sama dengan 7/12. 12 dari 7 tambah 5 karena diketahui jumlahnya 180, sehingga 7/12 kali 180. Ini kita coret. 180 bagi 12 kan 15. Hasilnya sudut A adalah 105 derajat. 7 kali 15. Kemudian yang nomor 2, ini jajar ginjang ABCD, kemudian diketahui D ini sebagai tingginya, garis putus-putus ini, kemudian sisi AB diperpanjang, 12 ini perpanjangan. Yang dicari adalah luas ABCD, luas jajar ginjang. Luas jajar ginjang adalah alas kali tinggi. Jadi dipahami bahwa alas itu adalah bagian sisi. Jadi alas itu sisi, bukan perpanjangan ini, bukan panjang BE, maka alas ini kita ambilkan sisi, yaitu sisi AB. Kemudian yang tegak lurus dengan AB diperpanjang berarti adalah DE. Jadi itu AB dikalikan DE, alas kali tinggi, sehingga hasilnya 15 kali 16 240. Ingat ya, jadi alasnya itu adalah AB bukan EB, karena alas diambilkan dari sisi jajar ginjang. Kemudian yang kedua kelilingnya, maka untuk mencari keliling kita harus cari panjang AD. AD kita perhatikan segitiga ADE, siku-siku, berarti kita gunakan Pythagoras bahwa AD kuadrat itu 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat, jadi jumlah sisi siku-siku dikuadratkan ya. 16 kuadrat adalah 256 ditambah 144, hasilnya 400. Ini AD kuadrat, maka AD-nya akar 400 adalah 20 cm. Jadi AD-nya 20, berarti BC-nya juga 20 karena sejajar sama. Selanjutnya untuk mencari keliling, maka kita jumlahkan sisi yang mengelilingi bangun itu. Jadi 2 kali jumlah sisi yang berbeda, AB tambah AD. Berarti 15 tambah 20 dikalikan 2 adalah 70 cm. 2 kali 35. Selanjutnya untuk mencari panjang F. Bagaimana untuk mencari panjang F? Maka nanti kita gunakan luas. Jadi dipahami bahwa luas itu alas kali tinggi. Ini kita gunakan kesamaan luas. Artinya jajar ginjang ini kita gunakan luas itu dari 2 cara. Cara yang pertama kita gunakan alasnya AB. Kalau alasnya AB, tingginya adalah DE. Cara yang kedua, kalau menggunakan alasnya itu sisi lain. Dalam hal ini misalkan sisinya BC. Kalau sisinya BC berarti tingginya AM. Nah, berarti dua rumus ini disamakan karena berhubungan mencari bangun yang sama. Kita samakan AB kali DE sudah dihitung, hasilnya 240. Ini kita samakan BC nya 20 kali AF
maka akan ketemu 240 bagi 20 adalah 12 cm. Jadi panjang F adalah 12 cm. Paham ya? Jadi ini kita gunakan konsep kesamaan luas dari bangun yang sama. Selanjutnya nomor 3, diketahui belah ketupat yang luasnya 336 cm persegi. Salah satu diagonalnya panjangnya 14, tentukan diagonal lain dan kelilingnya. Jadi untuk menyelesaikan ini, karena diketahui luasnya 336 dan salah satu diagonalnya 14, kita gunakan rumus luas, bahwa rumus luas itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Luasnya sudah ditemukan 336, kita tulis di sebelah kiri, kita buat hubungan bahwa 336 setengah kali 14, misalkan di satunya 14, di duanya belum ada. Ini 14 sama 2, ini kita coret, berarti sama dengan 7 kali di 2, karena 14 bagi 2 adalah 7. Selanjutnya untuk mencari D2, maka diperoleh bahwa D2 diagonal kedua 336 bagi 7 48 cm. Jadi kita sudah menemukan diagonal yang kedua ya. Nanti tinggal kita gambar untuk memperjelas. Jadi belah ketupat ini yang diagonal pertamanya 14 terbagi 2 77, yang diagonalnya 48 terbagi 2 24. Karena yang dicari keliling, kita harus mencari sisinya nih. Kita ambil salah satu segitiga siku-siku. Berarti untuk mencari S ini kita gunakan Pythagoras lagi, bahwa S kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat, yaitu 576 ditambah 49 adalah 625. Kita akarkan 25 cm, jadi S nya 25, ini sama ya, sehingga diperoleh kelilingnya. Keliling ini 4 kali sisi, karena sisinya sama, 4 kali 25 100 cm. Kemudian yang nomor 4, belah ketupat ini diketahui diagonalnya 4/3, luasnya 96. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalau ada perbandingan maka bisa kita misahkan, bahwa diagonal-diagonalnya kita misahkan, di satunya itu 4A, di duanya 3A. Jadi kita tambah variabel di belakang nilai perbandingan, jadi 4A sama 3A. Selanjutnya karena yang diketahui luas, berarti kita gunakan rumus luas seperti nomor 3. Kita masukkan 96, berarti sama dengan setengah kali 4A kali 3A. 96 sama dengan ini, kita coret 4 sama setengah kan 2 kali 3 6, berarti 6 kali A kuadrat. A kuadrat dari A kali A. Nah, diperoleh bahwa A kuadrat itu sama dengan 96 bagi 6, yaitu 16, A nya adalah akar 16 4. Nah, nilai A4 ini kita kembalikan ke D1 D2, sehingga diperoleh ukuran sebenarnya, bahwa D1 4A 4 kali 4 16, D2 3A 3 kali 4 12 cm. Nah, selanjutnya kita gambar untuk memperjelas, yaitu diagonalnya terbagi menjadi dua bagian sama. Kalau 16 berarti 88, 12 berarti 66. Kita cari S nya seperti yang nomor 3, kita gunakan Pythagoras, bahwa 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 64 tambah 36 100, diakarkan adalah 10 cm. Berarti kelilingnya 4 kali 10 adalah 40 cm. Demikian tadi mengenai materi bangun datar bagian 2, yaitu tentang jejer ginjang, belah ketupat, dan latihan soalnya, contoh-contoh soalnya ya. Semoga dapat memahami. Nanti kita lanjutkan ke video bagian 3, yaitu tentang layang-layang dan terapi zoom. Sampai ketemu di video pembelajaran ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.